Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semangat Bu ya, walaupun dikit tetap semangat. Kami lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya hilang sakitnya kalau tetap semangat ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbis arahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah masih menitipkan keimanan di dada kita sehingga kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih menitipkan nikmat sehat dan sempat sehingga kita malam hari ini dapat bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka ikut pengajian akidah dan ruqyah yang kita laksanakan setiap Selasa malam Rabu di Islam Center ini. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang insya Allah senantiasa untuk istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau dari tidur kita, bangun tidur kita, tetap menghidupkan sunnah beliau. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya, yang senantiasa istiqomah untuk menghidupkan sunnah beliau, yang di yaumil akhir nanti kita menjadi bagian dari umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, malam hari ini seperti biasa sebelum kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, kita awali dulu dengan bersama-sama untuk mengikuti kajian-kajian atau tausiah atau ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan dengan itu semua menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, yang pada akhirnya nanti kita akan terapkan, kita realisasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian akidah dan ruqyah, seperti biasa setiap sepekan sekali malam Rabu kita mengadakan pengajian ini. Tema-temanya mungkin berbeda-beda yang disampaikan oleh para ustadz yang ada. Malam hari ini dalam Islam apapun yang kita lakukan ada adabnya. Yang tempo hari malam Rabu belakang kita sudah adab tidur, adab ke WC, adab kalau kita mimpi buruk, dan banyak yang lainnya. Nah, malam hari ini ada satu adab yang kita jarang mungkin tahu kalau kita bersin. Nah, mungkin bersin ini kita anggap sepele, kita anggap suatu yang biasa, akan tetapi dalam Islam diatur bagaimana kalau kita bersin. Tahu bersin ya? Apa bahasa sini bersin itu? Hasim. Hasim. Ya, bersin, yang jelas bersin ya. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin. Nah, Allah tuh suka bersin karena ini suatu nikmat yang mungkin kita ini dianggap bukan nikmat, padahal itu suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersin.
Tapi kan macam-macam orang menanggapi ini. Kalau kita bersin, di ujungnya ya agak beda-beda ya. Padahal ada suatu nikmat di situ tak kala kita bersin ya. Jadi sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Kalau nguap terus tuh, apalagi dalam keadaan sholat, ini tanda-tanda gangguan. Nah, Allah menyukai bersin dan paling benci dengan nguap. Nah, makanya kita dianjurkan kalau kita nguap ditutup ya. Nah, ini. Itu yang pertama ya, Allah menyukai bersin dan membenci nguap. Maka apabila salah seorang di antara kalian bersin dan memuji Allah, maka wajib bagi setiap orang muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamakumullah. Kalau bersin, maka kita ucapkan alhamdulillah. Yang mendengarnya yarhamakumullah. Nah, itu diatur. Alangkah indahnya Islam ini. Sesuatu yang kecil, yang sepele nampaknya, akan tetapi ini diatur dalam Islam. Nah, kalau kita bersin, maka kita ucapkan alhamdulillah. Mungkin sebagian kita ada yang bersin tidak jadi, kan tidak enak rasanya ya. Mata lemejam, hidung mekar, tidak jadi bersihnya. Tidak enak. Makanya kalau kita bersin, ucapkan alhamdulillah. Yang mendengarnya yarhamukumullah, yang artinya semoga Allah merahmatimu. Adapun menguap, nah menguap ini maka itu adalah dari syaitan. Kalau kita nguap itu dari syaitan ya. Nguap itu dari syaitan, maka kita wajib, bukan wajib ya, sunnahnya ditutup tak kalau kita nguap. Kalau nguap terus apalagi pada saat sholat, inilah dari syaitan ya. Mungkin kita merasakan itu. Jangankan orang-orang biasa, kami pun kadang-kadang tak kalau kita mau sholat, mulai ngangkat takbir Allahu Akbar, sudah ada rasa nak nguap-nguap terus. Ini dari syaitan ya. Nah, itu apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahannya semampu mungkin. Ditahan Bapak Ibu ya. Tak kalau kita menguap, ditahan ya, menahannya semampu mungkin, karena jika salah seorang di antara kalian menguap, maka syaitan tertawa karenanya. Tertawa ya. Coba kita bersin dengan nguap, masih enak bersin. Nguap itu kan jadi jelek muka kita, maka syaitan tertawa di situ. Nah, ini maka dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik ya. Pertama, bersin adalah proses keluarnya udara dari paru-paru melalui hidung dan mulut. Udara itu keluar membawa debu, kotoran dan bakteri yang masuk ke dalam sistem pernapasan, sedangkan menguap adalah menghirup udara dalam-dalam melalui mulut di luar kendali. Kalau menguap tidak pacak kita mengendalikannya ya. Maka itu membawa udara-udara, bahkan syaitan bisa masuk melalui menguap kita tak kalau kita tidak menutup mulut kita. Yang kedua, Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Allah memiliki sifat cinta al-mahabbah dan sifat benci al-karah ya. Jadi menguap itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menyukai orang yang bersin tadi. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, disunahkan bersegera mengucapkan yarhamakumullah ketika mendengar orang yang bersin, mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita disunahkan untuk membaca yarhamakumullah. Nah, indahkan Islam itu ya. Dan yang keempat, mengucapkan yarhamakumullah berlaku jika mendengar orang bersin dan mendengarnya mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita membaca yarhamakumullah. Tapi kalau orang yang bersin tidak mengucapkan apa-apa, malahan kadang-kadang dibuat-buat bersinnya, malah dibuat-buat, maka kita tidak perlu mengucapkan yarhamakumullah.
Tapi kalau orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, sudah bersin alhamdulillah, maka kita disunahkan untuk mengucapkan yarhamakumullah. Nah, yang kelima, yang tadi jika tidak mendengar ia bersin dan tidak pula mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu mengucapkan yarhamakumullah. Ya. Kalau ada teman-teman kita yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah tak kala bersin, maka kita tidak perlu mengucapkan yarhamakumullah. Tapi kalau yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengucapkan yarhamakumullah. Selanjutnya yang keenam, setiap yang mendengar orang yang bersin dan memuji Allah mengucapkan alhamdulillah, maka yang hendaklah mengucapkan yarhamakumullah. Hukumnya fardu ain menurut Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dalam Bahjah An-Nazirin. Ya, fardu ain artinya setiap kita wajib, fardu ain itu wajib bagi diri kita. Kalau fardu kifayah hanya sekelompok orang, ini fardu ain artinya setiap kita tak kala mendengarkan orang mengucapkan alhamdulillah, maka kita yarhamakumullah. Itu fardu ain hukumnya. Yang ketujuh, bersin adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, bersin menjadi salah satu nikmat karena itu mengeluarkan penyakit yang ada dalam diri kita. Jadi bersin itu mengeluarkan penyakit, Bapak Ibu. Bersin mengeluarkan virus atau bakteri yang menempel pada rongga hidung sehingga kita terhindar dari penyakit. Oleh sebab demikian maka Allah meminta agar hambanya berdoa atas nikmat itu. Ya. Jadi tak kalau kita bersin itu proses mengeluarkan berbagai macam penyakit, ya. Maka kita dianjurkan berdoa kepada Allah, memuji Allah ya atas nikmat itu. Dengan berdoa sehingga seseorang akan terus diberikan nikmat-nikmat yang lain yang lebih banyak lagi. Indah kan Bapak Ibu? Kita berdoa mensyukuri nikmat bersin tadi karena ini suatu nikmat. Yang kecil-kecil kita syukuri, maka yang besar akan kita raih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Jadi bersyukur, kalau kita bersin, bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah menambah nikmatnya kepada kita semua. Wal in kafartum, jika kamu ingkar, inna azabi lasyadid, maka azab Allah itu amatlah pedih. Yang kedelapan, Bapak Ibu sekalian, ketika seorang mendoakan keberkahan dan kerahmatan bagi orang yang bersin, berarti mendoakan supaya nikmat dan rezeki yang kita dapatkan selalu bernilai berkah dan rahmat. Rezeki yang demikian tentu saja menjadi harapan bagi setiap muslim. Jadi kita mendoakan supaya berkah, ya. Yang kesembilan, ya, itulah doa ketika kita bersin maupun mendengarkan orang lain yang juga bersin. Membaca bukan sekedar membaca doa, akan tetapi bernilai syukur nikmat kepada Allah dan membuat rezeki yang kita dapatkan di dunia menjadi berkah dan penuh dengan kerahmatan. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah nikmatnya di dalam Islam. Hal-hal yang terasa sepele pun menjadi suatu yang berharga bagi kita. Kalau kita bersyukur nikmat Allah, insya Allah Allah menambah nikmatnya kepada kita semua, insya Allah. Bapak Ibu dan sekalian, mungkin ini saja karena waktu Isya sekarang ini sudah jam 7.31 menit. Sholatnya sekitar 1/4 jam. Kemudian tausiah kita agak lama ya, agak sedikit malam kalau kita panjangkan untuk tausiahnya, mungkin kita kemalaman. Untuk itu nanti kita akan langsung mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Insya Allah lain kali kita sambung lagi dengan yang lain yang dalam Islam yang kita anggap sepele-sepele tadi, tapi ini menjadi suatu nikmat yang kita miliki di dalam Islam ini. Karena kata Rasulullah, tidak ada urusan umat Islam ini yang menyusahkan. Kalau dia mendapat nikmat bersyukur, mendapat
musibah dia bersabar. Dua-duanya ladang pahala untuk kita. Tak kala kita mendapat nikmat kita bersyukur, tak kala mendapat musibah kita bersabar. Dua-duanya adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.